Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi berbentuk video mengenai materi tentang stres. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ufana Laila dengan NIM 2006-2056 sebagai moderator. Selanjutnya ada Mas Nina dengan NIM 2006-2015, Aulanda Putri dengan NIM 2006-2072, Desi Fitriani dengan NIM 2006-2035, Wirdatul Isna dengan NIM 2006-2078. Selanjutnya ada Miftahul Khairi dengan NIM 2006-2080, Misita Ramadhani dengan NIM 2006-2052, dan ada Sri Andini dengan NIM 2006-2074. Baiklah, untuk materi selanjutnya atau materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya melalui video ini. Saya didefinisikan sebagai istilah keadaan biologis tubuh, peringatan fisiologis umum dalam menanggapi agen yang mengancam. Stres kadang-kadang didefinisikan sebagai yang menghasilkan stres. Menurut Shelley 1956-nya ada dua model stres, yaitu model stres biologis. Nah, model stres biologis ini dibagi menjadi 4 tahap oleh Shelley pada tahun 1956. Nah, apa-apa saja sih 4 tahap itu? Yang pertama itu ada stresor. Jadi stresor ini tuh merupakan peristiwa dan kondisi yang mewakili ancaman atau penghinaan dalam atau untuk organisasi. Kemudian yang kedua itu ada faktor pengkondisian. Di mana maksudnya di sini tuh mengubah dampak dari stresor tadi pada suatu organisme. Kemudian yang ketiga ada sindrom adaptasi umum. Nah, artinya itu keadaan stres yang mengganggu di dalam organisme tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir ini, yang keempat ada tanggapan. Tanggapan ini bisa dikatakan juga adaptif atau maladaptif, yang artinya itu kesusahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas model stres yang kedua. Karena ada dua versi terkait dari konsep stres, model yang kedua ini yaitu model tegangan rekayasa standar lainnya dari Smith tahun 1987, yaitu model beban alostatik. Pembaruan terbaru dari model stres biologis mencakup gagasan beban alostatik yang dekat dengan gagasan tentang beban atau gaya jangka panjang yang terus-menerus dalam model rekayasa. Beban alostatik sendiri memiliki konsep yang mengacu pada kehausan jangka panjang di beberapa sistem fisiologis yang dihasilkan dari paparan stres yang stabil atau kumulatif. Yang pertama ada varietas stres. Nah, membedakan jenis stresor sendiri adalah kondisi yang diperlukan untuk memahami hubungan timbal balik yang kompleks antara pengalaman stres yang berada selama perjalanan hidup, serta dampak kolektif dan kumulatif dari stres pada kesehatan mental. Kemudian yang kedua, peristiwa versus stres kronis. Perbedaan antara stresor peristiwa dan stresor kronis dimaksudkan untuk membedakan fenomenologi stres yang berbeda secara kualitatif, yang pada kenyataannya menimbulkan jenis masalah yang sangat berbeda sebagai hasilnya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk stres kronis. Bentuk-bentuk stres kronis terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ancaman. Nah, ancaman ini bisa seperti ancaman kekerasan fisik atau ancaman tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Di mana ancaman itu sendiri menjadi penyebab stres kronis. Yang kedua itu tuntutan. Tuntutan seperti dalam menghadapi tingkat harapan atau tugas yang tidak dipenuhi dengan sumber daya saat ini. Nah, ini bisa juga atau sering juga disebut dengan stres akademik. Yang ketiga itu ada kendala struktural. Kendala struktural ini adalah kurangnya akses ke peluang atau sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau pengurangan terstruktur dalam alternatif atau pilihan tersedia. Nah, misalnya nih, seseorang yang tinggal di daerah terpencil, jadi dia ingin berkembang, tapi akses untuk berkembang itu susah. Misalnya
jalannya yang tidak bagus, atau tidak ada kendaraan untuk menuju kesuksesan itu, atau misalnya menuju sekolah seperti itu. Nah, yang keempat itu ada under reward. Nah, under reward ini adalah bisa dibilang hasil kerja keras yang dibayar tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, ini dapat membuat seseorang menjadi stres kronis. Nah, yang kelima itu kompleksitas. Kompleksitas ini adalah tanggung jawab atau peran, kontingensi, dan ketidakstabilan konstan dalam pengaturan hidup atau konteks kompleks dalam tanggung jawab peran. Nah, ini bisa juga disebut dengan dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, penyebab stres yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Seperti dia sering menunda-nunda pekerjaan, sehingga pekerjaan itu menumpuk dan dia menjadi stres. Nah, yang keenam itu ketidakpastian. Ketidakpastian di sini adalah masalah hanya ketika seorang menginginkan atau membutuhkan penyelesaian masalah yang sedang berlangsung, pada dasarnya menunggu hasil yang tidak diinginkan. Nah, misalnya seseorang berharap mendapat nilai bagus, dia sudah belajar. Nah, tetapi hasil yang didapat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang ketujuh itu adalah konflik. Nah, konflik ini, stres ini sangat berkaitan dengan konflik. Nah, misalnya seseorang berada di lingkungan nih, seseorang ini memiliki konflik dengan salah satu orang di lingkungan tersebut. Nah, karena dia memiliki konflik dengan seseorang yang tinggal di lingkungan tersebut, dia menjadi stres, kayak tidak mau berbaur dengan lingkungan tersebut dan lain-lain. Kontinum stres. Kontinum ini adalah salah satu cara untuk membandingkan jenis stres yang dibahas terutama dalam literatur stres selama 40 tahun terakhir. Kerumitan sehari-hari, kerepotan sehari-hari didefinisikan sebagai tuntutan yang menjengkelkan, membuat frustasi dan menyedihkan, yang sampai taraf tertentu mencirikan tindakan trans sehari-hari dengan lingkungan. Stres traumatis mendefinisikan peristiwa traumatis sebagai salah satu yang berada di luar jangkauan pengalaman manusia biasa dan akan sangat menyusahkan bagi hampir semua orang. Kekhasan empiris dari stresor pertama, tidak ada stresor fundamental yang menyerap dan mengungkapkan dampak dari semua sumber lain. Stres kedua, jenis stres yang dibedakan di sini memiliki efek independen pada kesehatan mental. Kemudian terdapat beberapa kesalahpahaman mengenai stres. Yang pertama, ilusi stres pribadi. Yang kedua, ilusi stres konstan. Yang ketiga, ilusi ketidakjelasan yang berguna. Dan yang keempat, ada ilusi stres di mana-mana. Dan yang kelima, ada stresor individu. Kesimpulannya adalah dapat dibedakan stresor, stres, dan kesusahan untuk membawa penggunaan istilah-istilah ini lebih sesuai. Ada dua model stres asli, yaitu biologis dan teknik. Dari satu sama lain, jenis stres dibedakan dari peristiwa kehidupan, kronis, trauma, tidak ada kejadian hingga kerepotan sehari-hari pada tingkat individu. Masalah kesalahpahaman tentang stres untuk menyatakan bahwa stres, meskipun konsep umum, adalah konsep dengan batas teoritis dan operasional dalam hal menentukan konteks sosial dan dalam melepaskan coping dari ketergantungannya pada stres. Pemilihan adalah kunci untuk memahami.